Kita lanjutkan dengan cara penggunaan aplikasi WhatsApp. Ini kita langsung menghubungi ke nomor bot yang kita share ke ibu-ibu PKK atau di lingkungan sekitar perumahan kita ataupun ya tetangga-tetangga kita gitu ya. Nah, setelah ini simulasinya, misalnya tetangga kita ini lagi buka WA-nya menuju mau WA kita, misalnya di sini karena dia pertama kali, biasanya dia langsung nanti kalau membuka pertama ada salam pembuka, greeting, nanti di setting di aplikasi secara terpisah tutorialnya. Nah, kemudian dari sini ini biasanya kita tekan 0 untuk tahu menunya apa aja, karena kita nanti juga sudah diarahkan untuk menekan 0. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat nanti respon baliknya adalah seperti ini. Yang pertama, it good, feel good, ini dapat dari settingan yang ada di aplikasi yang tadi, jadi di web yang tadi kita set. Kemudian ada kategori 1 sampai 7. Ini adalah kategori yang sudah kita set sebelumnya. Kemudian kita lihat tadi kita tambahkan sebelumnya di aplikasi adalah adanya item baru namanya bawang merah ya. Nah, kita lihat dalamnya, misalnya kita lihat di item di kategori nomor 3 itu ada apa aja sih yang tersedia. Kita bisa lakukan checking di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada bawang merah per packnya 15.000. Nah, karena kita pengen lihat-lihat dulu, maka kita coba yang lain. Misalnya di sini ada, saya pengen tahu sayur besar itu kira-kira apa aja sih sayur besar itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat jenis-jenisnya, ada kol putih, kentang, kyuri, loba, oyong, pare, nah gitu ya. Nah, pada suatu waktu kita sudah lengkap yang kita butuhkan. Nah, kita bisa melakukan pesan dengan cara tulis saja pesan, huruf besar depannya kecil itu enggak masalah. Tulis saja di sini pesan, kemudian kita mau pesan apa di sini, misalnya wortel gitu ya. Ya, kita nggak perlu lengkap-lengkap, cukup wortel berapa pack, misalnya 1 apa 2, karena kita memang membantu menerjemahkan nanti kira-kira wortel satu pack itu harganya. Kita sudah bisa menerjemahkan bahwa kalau dia nulis wortel maka itu wortel beras tagi. Kita memang membuat sistemnya menjadi semi otomatis, nanti kita akan lihat di aplikasi. Oke, kita tulis wortel, kemudian mungkin karena ini juga masih keingat maka tulis sawi gitu ya. Sawi putih itu harganya kita beli 2 pack ya, pack besar, kemudian kita kirim. Nah, pada suatu waktu kita juga pengen yang lain tapi kita udah kirim, nggak masalah. Kita misalnya tambah bawang merah gitu ya. Nah, kita tunggu dulu dari jawabannya. Di sini akan muncul, oke, belanjaan sudah kami tambahkan. Kalau mau nambah lagi langsung aja tulis apa yang mau ditambahkan. Nah, misalnya di sini ini kebiasaan orang Jawa yang namanya juga pakai bahasa Jawa. Misalnya walaupun bawang merah, tapi di Jawa menyebutnya brambang gitu ya. Brambang ini 1 pack. Nah, misalnya ibu-ibu juga nggak mau standarnya, jadi misalnya nama spasi jumlah diubah menjadi brambang 1 pack misalnya gitu. Nah, nulisnya 1 pak gitu ya. Oke, nggak masalah, kita tetap masukkan itu. Sistem ini bisa mengcover itu. Kemudian juga mau nambahkan, ternyata ada lagi ini saya kurang, loba 1 pack gitu ya. Loba, bahkan kita nggak perlu depannya ini, misalnya 1 loba gini, ini juga bisa. Nah, ini 1 loba gini, maka dia akan masuk ke sistem. Nah, setelah kita belanja banyak nih, kita juga pengen tahu kira-kira yang sudah kita masukkan apa saja yang sudah ada di sistem. Kita bisa ketik keranjang. Nah,
Ini supaya kita memastikan dulu bahwa apa yang kita pesan itu tepat. Jadi kenapa seperti itu ya? Supaya hemat ongkir ya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Jadi ongkir ini kan juga lumayan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 1 wortel, sawi 2, brambang 1 pak, 1 lobak. Nah, ini pesanan kita. Oh, kalau kita rasa ini cukup, ya kita tinggal tulis stop. Stop gini ya. Nah, setelah kita stop, kita tunggu respon dari botnya untuk menjawab. Ini seolah-olah juga mirip dengan manusia ya, tapi ini dilakukan oleh sistem. Nah, ini di sini kita disuruh menulis namanya. Jadi namanya ibu, namanya yang memesan itu ya. Misalnya Bu Mira gitu ya. Bu Mira, rumahnya di Jalan Medokan Sawah. Terus kemudian di rumahnya tuh alamatnya di Tira Medayu J10 misalnya gitu ya. Nah, ini ditulisi juga Medokan Ayu, nama kelurahan, mungkin juga dilengkapi dengan kecamatan Rungkut gini ya. Nah, kita kirim aja di sana. Kemudian kita tunggu responnya. Kita kirimkan, kita tunggu setelah ada respon balik. Nah, ini mengirimkan location. Nah, kalau kita mau lihat ya kita location. Kalau di sini cukup mudah, tinggal dipencet ini aja. Kemudian kita pencet location. Kemudian kita kirimkan locationnya. Nah, setelah kita kirim location ini, otomatis sistem akan menjawab sistem telah mencatat semuanya gitu. Nah, ini tugas dari berikutnya ada tugas dari admin untuk melakukan pencatatan. Nah, kita lanjut di aplikasi.